Di tengah potensi meredahnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China, bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi global saat ini dan bagaimana potensinya bagi Guna? Baik, kalau kami melihat ini yang paling terpenting adalah karena ini sudah diputuskan. Ya, yang menjadi masalah pada saat kemarin, pada saat diumumkan, itu menjadi masalah. Diumumkan tapi tidak ada keputusan kan gitu. Ya cuman hanya informasi, tapi lalu berbulan-bulan, ya waktu itu kalau nggak salah pas lagi kita bulan puasa pada saat itu ya, pertama diumumkan sekitar awal April, ya itu kan banyak ketidakpastian jadinya. Diumumkan negara ini sekian, tapi lalu dia minta bernegosiasi dan lain-lainnya gitu ya. Jadi, tapi kalau sekarang ini karena sudah diputuskan dan bersyukur juga kita Indonesia dapat yang lebih baik gitu ya. Saya pikir dan semua negara sudah hampir semua diputuskan. Saya pikir dunia minimal sudah lebih pastilah gitu ya antara perdagangan perperangan dagang ini berapa sulit akan dibayar dan segala macam. Jadi saya pikir karena mudah-mudahan karena ada kepastian itu ya kita berharap ada sedikit titik terang gitu ya. Biarpun memang sebenarnya lagi tidak terlalu baik-baik saja gitu, tidak seperti biasanya gitu, tapi ya kita harapkan ini bisa membuat lebih kepastian bagi para investor untuk meningkatkan investasinya. Oke, ada angin segar gitu ya meskipun memang belum secara resmi diterapkan. Tapi dengan adanya potensi ini Pak, seperti apa sih emiten Guna selaku produsen kacang-kacangan juga melihat peluang yang ada? Ya, kita sebetulnya ada peluang kalau bagi kita kami Guna sendiri, karena kami salah satu produk unggulan kami adalah almond. Ya, dan almond ini dihasilkan di Amerika. Pertama, Indonesia malah akan rencana membebaskan. Ya, saya pikir ini akan membantu kita untuk supaya agar kita bisa lebih bersaing ya di pasar ekspor kami juga gitu ya. Kalau kita bisa dapat nol import duty ya, kita bisa lebih turunkan harga di domestik supaya orang bisa lebih bisa membeli ya, mampu membeli almond tersebut, jadi bisa turun harga. Kedua, kita bisa lebih bersaing di ekspor kami yang kita juga sekarang sudah ekspor di region kami gitu ya. Nah, tapi ada satu peluang baru di mana Amerika sama China kan lagi perang dagang besar-besaran dan saya pikir ini agak sulit mereka untuk bersahabat gitu ya. Karena ini dua superpower dunia sekarang kan bisa dibilang begitu. Jadi malah justru kita lihat kesempatan untuk bahan baku kita impor dari Amerika, kita ekspor barang jadi kita gitu ya. Under merek Almonisia, kita punya merek Almonisia di China. Jadi itu akan justru mereka bisa menikmati harga yang lebih murah dengan adanya mereka mengambil produk jadi dari kita gitu. Karena bahan baku kan almond ini 80% bahan baku di dunia ini adalah dari Amerika. Gitu. Jadi bahan bakunya dari Amerika tapi kemudian ada potensi ekspor lebih lanjut ke China. Betul, sebagai barang jadi. Seberapa besar sih Pak peluang ke China? Apakah memang dari segi standarisasi dan juga preferensi ini juga cukup sesuai Pak? Ya, jadi kalau kita bicara komoditi ini gitu ya, memang China ini adalah konsumsi mereka masuk top 4 ya secara negara gitu ya. Kalau negara mungkin mereka top 3 gitu ya, top 3 mengkonsumsi kacang almond ini. Nah, dan Amerika penghasil yang terbesar 80%, hampir seluruhnya dari Amerika gitu. Jadi prospeknya sangat bagus gitu ya bagi kita untuk masuk sebagai untuk menjual sebagai barang jadi. Tapi memang tidak gampang untuk ekspor ke China ya. Tapi kita sangat bersyukur bahwa kita sudah mengurus sertifikasi kita GSCC dari tahun lalu, sehingga itu memang perlu waktu. Sehingga kita sudah dapatkan GSCC, timingnya juga tepat. Dan kita sudah trial pengiriman satu pengiriman dan ini lagi on the way untuk keluar. Jadi ini kalau ini berhasil ya udah. Jadi kita sudah bisa ekspor ke China selanjutnya. Sudah dibereskan semua sertifikasi atau izin-izin yang mereka butuhkan. Tapi tadi Pak untuk top 3 konsumen kacang-kacangan khususnya kacang almond ini, tadi kan China berada di top 3. Untuk pertamanya nih berarti Amerika Serikat. Kalau secara negara India masih lebih besar. Justru India kan menjadi konsumen pertama untuk kacang almond. Kemudian untuk di urutan kedua negara urutan kedua itu Eropa ya. Eropa kan ya kita anggap Eropa sebagai Uni Eropa lah gitu ya. Ya mungkin top 1, top 2 tuh Eropa sama India lah. Gitu ya, baru China nomor 3. Tapi untuk ke pasar Eropa sendiri seperti apa Pak saat ini? Apakah memang masih cukup terbuka lebar potensinya atau mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pengusaha? Kalau ke Eropa ini memang secara standarisasi tidak ada masalah ya. Kalau misalnya kita bisa pastikan kita punya izin dan juga kita punya standar of food safety itu mencapai gitu ya, ini ada masalah. Cuman hanya kalau untuk almond ini untuk ke Eropa saat ini agak sedikit kurang tepat untuk saat ini karena industri mereka jauh lebih besar.
Jadi memang agak sulit, dan mereka kan perang dagangnya kan belum terlalu clear nih sekarang ini ya. Jadi masih belum. Tapi kalau China kan sudah clear ini ya. Dan kalau Eropa masih under negosiasi. Tapi kalau untuk Eropa sendiri kami juga memiliki peluang baru ya. Kami bersyukur juga ada yang baru EU SEPA itu gitu ya. Jadi karena kami juga akan berkembang, kalau untuk Guna sendiri kita akan mengembangkan bisnis kita ke lini baru yang tadi kita kacang-kacangan, sekarang kita juga akan di buah-buahan ya, dan kita akan memproses salah satu produk adalah fruit puree. Itu adalah bahan baku untuk bikin jus di industri jus yang luar kan jus itu industri besar, fruit puree. Dan tapi kita spesifik ke tropical fruit. Nah, dan pasar kita memang selain domestik nantinya, yang ada satu customer kita sudah sudah hampir deal gitu ya, tapi kita lagi tunggu pabrik kita jadi. Tapi ini juga kita akan ekspor ke negara barat. Kenapa? Karena negara barat tidak punya buah tropikal, tapi mereka mengkonsumsi buah tropikal. Jadi itu menjadi opportunity kita yang baru juga. Jadi untuk yang Eropa dengan ada EU SEPA itu akan mempergampang ya untuk dari segi costing ya, pricing ya. Mereka tidak kalau memang suatu saat nanti sudah nol gitu ya. Jadi itu menjadi kesempatan baru juga sih. Kalau untuk lini bisnis baru fruit puree ini Pak, selain potensi ke Eropa, negara-negara mana lain Pak yang akan disasar? Ya, jadi paling besar sih dunia barat ya, Eropa dan Amerika ini adalah dua negara besar yang mengkonsumsi cukup banyak, dan ini adalah dua target pasar kita utama ya, top 2 customer kita itu di Eropa dan juga Amerika, di mana mereka tidak memiliki buah tropikal tersebut. Tapi ada kesulitan atau perbedaan nggak sih Pak antara mungkin ketika mengekspor produk kacang-kacangan yang mungkin emiten Guna juga sudah mature ya Pak di bidang itu dibandingkan dengan mungkin tropical fruit sendiri? Ya, secara konteks kalau kita bicara industri makanan, sebenarnya sama saja. Mau apapun kita lakukan kan ada food safety systemnya gitu ya. Kalau di mana sekarang kita ini sudah tersertifikasi FSCC 2000, itu adalah sertifikasi food safety nomor 2 tertinggi. Memang kita nanti harus mengembangkan ke yang nomor 1 BRC. Biasanya kalau Eropa itu lebih suka BRC gitu ya. Untuk spesifikasinya spesifikasi ya Pak? Untuk food safety systemnya gitu ya. Nah biasanya inilah adalah yang beberapa hal dari sertifikasi yang mereka minta, dan kita sudah terbiasa. Jadi biarpun sekarang kita di pabrik kacang-kacangan kita, tapi lalu kita aplikasi juga di semua industri kita termasuk yang lini baru tersebut. Jadi dari segi spesifikasi, dari segi kualitas pabrik ya, standar pabrik lah maksudnya, itu kita sudah met requirement mereka, dan itu tidak ada masalah selama ini. Oke,